Ada salah satu temen tuh yang DM di Instagram tuh nanya, kenapa dulu dia yang ekstrovert, yang suka jalan-jalan, suka hingar-bingar di luar, sekarang menjadi lebih nyaman di rumah, nyaman dengan circle-nya sendiri. Manusia itu kan dinamis, manusia itu berubah. Jangankan kok sekedar watak. Kalian yang udah tes kepribadian, dulunya gue introvert, extrovert, dan kawan-kawan, itu bisa berubah. Kenapa? Karena yang namanya tes kepribadian itu representasi. Itu adalah perwakilan, perwakilan. Itu mewakili kondisi kalian di saat itu, gitu loh. Dan jangan sampai membuat sesuatu yang sifatnya seasonal, yang sifatnya sementara seperti itu, kondisional maksudnya, menjadi penjara kamu untuk nggak bertumbuh. Assalamualaikum. Gimana kabar lo? Alhamdulillah. Apakah lo lagi ngerasa kesepian atau sendirian? Kenalin, gue Ria Marliana, teman healing lo di podcast Self Healing. Di sini kita bakal ngobrol bagaimana sih belajar berdamai dengan luka, tentu aja atas izin Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah sembuhkan lukamu, ringankan bebanmu dan kuatkan hatimu. Mungkin kalian kan lebih sering introvert extrovert gitu ya. Kalau gue cenderung mengamati orang itu dari karakter golongan darahnya dia. Emang ngaruh. Kamu coba cek di Instagram @karaktercintakuldar ya. Atau di TikTok gue. Nah, contohnya gue golongan darah B. Golongan darah B itu biasanya lemah di hal-hal detail dan mengingat nama. Gue bilang gini, ya udahlah, orang gue golongan darah B, memang gue susah, memang gue pelupa, gue susah ingat nama, ya udahlah gitu kan. Itu berarti gue punya mental block. Justru kamu membuat itu sebagai alasan untuk tidak bertumbuh dan tidak belajar. Itu namanya mental block. Beda dengan orang yang menyikapinya dengan bijak. Contohnya gini, oke, jadi kelemahan gue ada di hal detail. Bagaimana caranya biar kita bisa meminimalisir kelemahan itu? Ketika gue masih bekerja, itu kan kerjaan gue adalah berhubungan dengan orang. Gue gak mau kerja yang hanya berkutat di depan komputer all the day gitu. Jadi di saat itulah gue mencoba untuk jadi sales. Ketika gue jadi seorang sales, ketemu dengan banyak orang, awalnya memang berat, awalnya sulit gitu. Apalagi harus mengingat nama. Yang mana gue tahu nih, gue menyadari setelah mungkin sekitar 8 tahun bekerja, gue paham bahwa gue tuh sulit mengingat nama. Tapi karena gue mencintai dunia sales, gue mencintai bertemu dengan orang, menganalisis karakter mereka, apa yang menjadi concernnya mereka, apa yang mereka inginkan, apa yang mereka butuhkan, terus apa yang bisa gue bantu dari sisi gue tetap bertahan. Ya, ketika bertahan gue jadi mikir gimana caranya biar gue tuh nggak gampang lupa untuk mengingat nama customer. Lu bayangin ya, lu harus mengingat nama customer tuh bisa lebih dari 300 orang. Gak lucu kan ketika kita berhadapan dengan Pak Joko, terus tiba-tiba kita ngomongnya Pak Jono gitu kan. Percayalah, itu dulu gue sering ngalamin. Akhirnya apa? Alhamdulillah karena seiring berjalannya waktu, gue tahu nih, ada hal-hal di mana gue harus menjaga relationship, menjaga komunikasi, bahkan untuk hal yang gak penting menurut gue waktu itu. Karena namanya introvert itu kan butuh sesuatu yang penting untuk berkomunikasi. Harus ada urusan, sulit untuk berbasa-basi. Nah disitulah gue mulai mencoba untuk menurunkan ego gue. Jangan terus gue mantengin ego gue di atas bahwa gue seorang introvert, ya udahlah gitulah, biarin aja ini kelemahan gue, mau apa, so what, gitu kan gak kayak gitu. Itu namanya lu ego. Turunin ego lo. Jadi gue mulai mencoba mengalah ketika mereka pasang status, update status, gue komen. Walaupun itu kelihatannya awalnya kagok, basa-basi. Dari situ, iya nih mbak, bla bla bla, akhirnya cerita. Akhirnya otomatis karena udah kenal, kamu gak perlu mengingat nama lagi. Poin paling penting bagi gue adalah jangan menjadikan diagnosis atau hasil tes kepribadian kamu sebagai penjara diri kamu untuk tidak bertumbuh. Bahkan buat lo yang sekarang mungkin didiagnosa punya mental illness, apapun itu ya, entah bipolar, depresi atau apapun, itu tuh semua bisa berubah, lo bisa sembuh. Kata siapa sih penyakit itu gak bisa sembuh? Bahkan penyakit mental. Allah bilang, setiap penyakit yang turun ke bumi ini itu ada obatnya. Tinggal lo percaya Allah atau orang, gitu aja. Karakter manusia itu berasal dari pilihan hidupnya. Pilihan hidupnya dia itu berasal dari mana? Hatinya dia, bukan dari paksaan orang lain, bukan dari paksaan lingkungan. Iya, lingkungan atau orang lain itu ngaruh. Tapi lagi-lagi itu kembali ke
kemauannya dia, apakah dia mau nurutin lingkungannya dia atau hati nuraninya dia. Contoh, ketika lu dijodohin, lu nggak mau sebenarnya, lu nggak mau, bener-bener nggak mau, tapi lu pengen nyenengin orang tua. Akhirnya lu nikah sama orang itu. 10 tahun menikah, kamu bisa nggak ngomong bahwa aku nggak punya pilihan lain nih, gue terpaksa nikah sama dia. Nggak kayak gitulah. Kamu memilih untuk menuruti atau menyenangkan orang tua loh. Dan niatan itulah yang membuat keputusan kamu. Setiap keputusan, setiap pilihan-pilihan hidup lo, itu menjadi sebuah adat atau kebiasaan atau habit. Nah, habit ini terus lu konsistenin gitu ya, lu lakuin, itu menjadi karakter. Ketika sudah menjadi karakter, lu nggak perlu mikir lagi untuk melakukannya. Udah kayak jalan aja seperti itu. Sudah jalan di alam bawah sadar. Ketika memulainya memang masih di alam sadar, berat awalnya, dipaksain. Ketika kita tahu bahwa setiap karakter itu asal muasalnya ada dari kolbu atau dari hati lo atau dari pilihan hidup lo tau nggak akar kata dari kolbu atau hati? Kolbu adalah zat yang mudah berubah. Jadi kalau ada orang bilang watak nggak akan pernah berubah, nggak bisa. Kalau Allah bilang berubah, berubah. Walau alam ya, siapa yang tahu. Jadi kalau misalkan ditanya kenapa sekarang gue lebih nyaman dengan circle diri gue, karena kita itu mendewasa. Ketika lo semakin dewasa, itu kita udah bisa memfilter mana yang penting yang menuju ke tujuan hidup kamu dan mana yang harus kamu drop down atau drop down itu apa ya? Mana yang harus kamu sisihkan. Beneran. Ketika lo masih kecil kan semua makanan lo embat ya. Semua makanan lu embat. Ketika lu usia 20 tahun ya makanannya lu suka-suka aja. Ketika usia 30 tahun lu mulai memilih bahwa oh ini kalorinya terlalu besar, akan mudah gembrot gitu kan. Lu memilih akhirnya, oh ya udah yang sayur-sayuran aja, yang seratnya bagus. Jadi semakin selektif. Itu sudah fitrah manusia kayak gitu. Dan kemampuan memfilter ini itu ada kaitannya dengan tujuan hidup kita. Orang yang sudah tahu dia mau kemana, contohnya mau ke Jakarta, dari Semarang, naik apa? Naik pesawat. Kita tahulah mana yang harus dibawa dan mana yang harus ditinggalin, bener nggak? Nggak semua barang di rumah dibawa kan? Begitu pula ketika kita punya tujuan akhirat, kita punya tujuan mengantarkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh-soleha. Apakah hal itu membuat tugas utama kita sebagai ibu, tujuan utama kita untuk membuat mereka, mendidik mereka jadi anak soleh-solehah terganggu atau enggak? Ketika dengan aktivitas ini mengganggu tujuan utama kita udah jadi males. Tapi lagi-lagi kita harus punya ilmunya. Tahu tujuannya, kalau nggak tahu ilmunya, ya sama aja bohong. Sama ketika lu mau ke Jakarta naik pesawat, lu nggak tahu bahwa ada batas kopernya berapa kilo, lu nggak tahu tentang itu, maka kamu juga akan bingung juga, nggak tahu mana yang harus kamu filter. Tahu-tahu cobek rumah lu bawa, kan berat. Ketika kita sudah tahu mana yang kita prioritaskan, insya Allah kita akan lebih mudah menatanya di dalam hati kita. Ada orang yang penting kita pikirin, ada orang yang nggak penting kita pikirin. Hal-hal yang bikin lo down, tinggalin. Hal-hal yang membuat kamu kuat, semakin dekat sama Allah, terima dan syukuri. So, apapun masalahnya, la haula wala quwata illa billah, stay love and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Episode selanjutnya. Kenapa ya Kak, akhir-akhir ini tuh rasanya gak karuan gitu, kayak badan tuh gak bersemangat, rasa males terus nyerbu, ya gitu Kak, rasanya kayak males aja mau ngapa-ngapain, bingung deh. Ngomongin soal tubuh kita, itu kan nggak simple ya, sebenarnya faktornya tuh banyak banget faktor yang membuat kita tuh ogah-ogahan, males.